Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Mufidah akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip efisiensi pada pengembangan kurikulum dan contohnya dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah. Anggota kelompok kami ada Miftah Farid, Desi Faurina, saya sendiri, dan Syukron Wildan Rifial. Prinsip-prinsip pada pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinu, yang keempat efektif, dan yang kelima efisien. Di sini kelompok kami hanya akan fokus pada prinsip yang kelima ini, yaitu efisien. Efisiensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan secara optimal dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Dalam pengembangan kurikulum, bagaimana caranya agar tujuan kurikulum bisa tercapai? Ini bisa dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Alasan pengembangan kurikulum harus menganut prinsip efisien. Di sini kami mengambil dari 3 sisi, yaitu waktu, biaya, dan tenaga. Dari segi waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara tepat. Kemudian juga dari segi biaya, dana sekolah juga terbatas, juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian dari segi tenaga di sekolah yang terbatas dalam jumlah maupun mutunya hendaknya didayagunakan secara efisien untuk proses pembelajaran. Implementasi pengembangan kurikulum pada prinsip efisiensi. Di sini kami mengambil contoh kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, materi yang diajarkan itu lebih sedikit dibandingkan pada kurikulum K13, sehingga guru tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan seluruh materi yang harus diajarkan. Sehingga dari segi waktu, kurikulum Merdeka ini akan jauh lebih efisien dibandingkan pada kurikulum K13. Bisa dilihat di sini, ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada kelas 7, 8, dan 9 pada bahasan bilangan. Ini adalah capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka fase D, juga pada elemen bilangan. Bisa dilihat tadi bahwa kompetensi dasar pada kurikulum 2013 itu sudah dibagi-bagi ke dalam tahun, sedangkan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dibagi berdasarkan fase. Jadi, untuk anak kelas 7, 8, dan 9 itu biasanya berada pada fase D ini. Jadi, capaian pembelajaran fase D ini diberikan kebebasan kepada guru untuk membagi-baginya berdasarkan potensi dan kemampuan anak didiknya. Jadi, dari segi waktu, guru bisa menyesuaikan pemberian materinya untuk anak didiknya. Jadi misalnya materinya lebih sulit, mungkin waktunya juga akan lebih lama dalam pencapaian pembelajarannya. Ini juga berarti kurikulum Merdeka ini lebih efisien dalam segi waktu dibandingkan kurikulum 2013. Kemudian dari segi efisiensi biaya. Kurikulum itu harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang juga murah. Contohnya pada kurikulum Merdeka ini, penggunaan fasilitas yang ada di sekitar sekolah untuk mengajarkan siswa tentang proyek belajar Pancasila tema Sampahku Sahabatku. Dari segi efisiensi tenaga. Jadi pelatihan untuk guru untuk kurikulum Merdeka ini hanya dilakukan di sekolah saja atau in-house training, sehingga
Guru tidak perlu meninggalkan tugas dan tidak perlu mengikuti pelatihan di luar sekolah, sehingga untuk tenaganya juga lebih efisien. Untuk materi juga tidak terlalu padat untuk diajarkan, sehingga guru tidak terlalu lelah dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Yang ketiga itu dari tenaga di sekolah yang sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara efisien dalam melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip efisiensi pada kurikulum di MTS. Pada kurikulum MTS, jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek itu tidak sama. Ini menunjukkan adanya prinsip efisiensi untuk mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang ada. Contohnya, dalam waktu 2 jam pelajaran, tujuan pembelajaran untuk proyek mata pelajaran matematika bisa jadi lebih telah tercapai, tapi belum tentu untuk mata pelajaran lain juga tercapai. Jika jumlah waktu dipaksa sama, maka akan terjadi ketidakefisienan dalam proses pembelajaran. Pada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, mata pelajaran diajarkan secara umum, sedangkan pada KMA 347 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, mata pelajaran seni budaya diberikan secara lebih terfokus. Perubahan ini lebih efisien karena bisa lebih banyak waktu untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan seni siswa dan lebih terfokus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.